Assalamualaikum Bu Lujeng, apa kabar hari ini? Senang bisa bertemu lagi dengan Bu Lujeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Lina. Senang juga bertemu dengan Bu Lina hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah sehat juga Bu Lujeng. Oh iya Bu Lujeng, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Lujeng? Iya Bu Lina, ini saya merasa punya punya sedikit permasalahan tentang anak didik saya di sekolah Bu Lina. Oh iya, memangnya ada masalah apa Bu Lujeng? Dan Eh, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya punya masalah terkait anak didik saya atau murid saya di sekolah itu, anaknya itu sering tidak mengumpulkan tugas. Misalkan tugas itu sudah tidak dikumpulkan, kemudian buku-buku pelajaran ketika hari itu sering ketinggalan Bu Lina. Jadi dari percakapan yang akan kita laksanakan nanti, saya berharap saya ingin menemukan solusi yang tepat atas masalah yang saya alami ini Bu Lina. Siapa tahu dari hasil percakapan ini saya nanti bisa bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah saya. Gitu Bu Lina. Baik, tadi Bu Lujeng menceritakan bahwa ada salah satu siswa dari Bu Lujeng yang sering tidak mengerjakan PR ya Bu ya. Terus buku-bukunya juga sering ketinggalan. Lalu apakah Bu Lujeng sudah menelusuri kira-kira penyebab dari masalah tersebut apa? Eh, Pertama itu saya menanyakan kepada anaknya itu pertama-tama itu bilangnya lupa Bu, lupa, sering-seringnya tuh seperti itu. Jadi saya itu bingung loh, masa lupa saja tapi kok sering. Nah kemudian sedikit saya telusuri lagi pada anaknya, kemudian masa lupa, kalau misalkan malam hari apakah Mbak Mbak Hasifa itu, apakah Mbak menyiapkan buku-bukunya sebelum tidur atau mungkin menyiapkan bukunya kapan? Saya menanyakan kepada anaknya. Ternyata anaknya itu seringnya itu menyiapkan buku-bukunya itu ketika mau berangkat. Jadi waktunya mepet Bu Lina. Oh begitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Lujeng harapkan? Dari keadaan seperti itu saya berharapnya siswa saya itu tadi bisa bisa lebih perhatian pada dirinya sendiri dengan menyiapkan apa yang diperlukan, peralatan sekolah yang harus disiapkannya, kemudian apa yang menjadi tugas-tugasnya ketika dia akan ke sekolah besok. Jadi saya berharap murid saya itu bisa mandiri dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu Lina. Oh iya, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Lujeng lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Eh, Kalau untuk itu, saya ketika di kelas itu kan ternyata anaknya kan kurang perhatian ya Bu. Jadi saya memberikan motivasi kepada anaknya, kemudian kalau agar agar lebih senang dengan pelajaran dan kemudian dia juga perhatian dengan tanggung jawabnya. Ketika di sekolah saya memberikan motivasi, ketika istirahat biasanya saya memanggilnya secara pribadi, kemudian saya ajak ngobrol Bu Lina, saya ajak ngobrol terkait masalahnya itu tadi. Kira-kira kendalanya apa, kenapa, itu saya seperti itu, saya harapkan agar bisa anaknya bisa bertanggung jawab gitu Bu Lina. Oke, baiklah Bu. Kira-kira apakah ada metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu terapkan? Terkait masalah ini, saya agar untuk lebih membuat anak itu tadi lebih bersemangat dalam belajar, saya biasanya menggunakan metode pembelajaran yang menarik Bu Dina. Mungkin apa itu namanya, keberhasilannya masih belum 100%, tapi itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya mengajarnya dengan metode praktek Bu Lina. Jadi misalkan ketika ketika proses pembelajaran IPAS tentang siklus air, nah itu saya ajak anak-anak itu untuk
praktek langsung dalam pembelajaran itu. Nah, jadi dari situ anak lebih semangat dalam belajarnya gitu Bu. Jadi mengalami praktek langsungnya itu Bu Lina. Dengan membuat seperti diorama siklus air. Jadi anak mengalami praktek belajarnya secara langsung. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira jika di ranking nih Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Lujeng, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau menurut saya tingkat keberhasilannya adalah dari 1 sampai 10 itu 8 Bu Lina. Karena menurut saya itu metode pembelajaran yang menarik, tapi pasti ada kelemahannya karena harus menyiapkannya dengan lebih matang lagi. Jadi untuk tingkat keberhasilannya sekitar 8 menurut perkiraan saya. Baiklah Bu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Lujeng lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Dari rencana yang akan saya lakukan nanti, pertama saya akan melakukan diskusi dulu dengan teman sejawat saya Bu terkait masalah anak-anak tersebut. Kemudian setelah itu saya akan menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di dalam kelas dengan melihat kebutuhan yang diperlukan oleh murid itu tadi. Baik, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lujeng dalam menyusun maupun dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama dari kepala sekolah, karena dukungan dari beliau itu sangat diperlukan dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kemudian rekan sejawat, dari situ saya akan sharing dan mendapatkan motivasi atau ide-ide baik yang bisa saya gunakan untuk untuk kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Jadi dari sharing itu saya akan mendapatkan masukan dari teman saya. Selanjutnya itu dari orang tua. Kita juga perlu bantuan dari orang tua terkait untuk sama-sama memotivasi murid itu agar murid lebih semangat lagi dalam belajar, bahwa misalkan belajar itu penting, jadi perlu motivasi dari dalam diri orang tua. Selain itu, saya juga perlu dukungan dari murid agar murid itu bersemangat. Jadi motivasinya tidak hanya dari luar saja, dari dalam diri murid pun juga saya perlukan, Bu Lina. Oke, kira-kira berapa lama Bu Lujeng untuk melaksanakannya itu? Kalau perkiraan saya mungkin kalau persiapannya dilakukan secara matang itu membutuhkan waktu yang cukup beberapa hari Bu Lina. Kita mulai dari mungkin dari observasi terlebih dahulu, kemudian menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Jadi mungkin sekitar 3 hari Bu Lina. Oke, betul Bu Lujeng. Nah, kira-kira kapan Bu Lujeng akan melaksanakan rencana ini? Rencana ini insya Allah perkiraan saya akan saya lakukan secepatnya. Nah, karena ini sudah mulai tahun ajaran baru tapi masih belum efektif, jadi masih belum efektif pembelajarannya. Insya Allah mulai minggu depan akan langsung saya terapkan rencana saya ini Bu Lina, agar tidak berlarut-larut masalah ini berlangsung. Kemudian Bu Lujeng komitmen seperti apa yang akan Bu Lujeng lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan lebih disiplin lagi Bu, dan bertanggung jawab atas rencana-rencana yang akan saya lakukan, dan jadi saya di sini saya harap itu saya bisa lebih
disiplin tentang rencana saya, jadi itu tidak akan teledor ataupun akan berlarut-larut dan tidak segera terlaksana. Jadi itu Bu Lina, komitmen saya akan disiplin untuk menjalankan rencana saya. Oke, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain ya Bu yang Bu Lujeng butuhkan? Eh, dukungan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat saya, kemudian dari orang tua dan juga tentu dari murid-murid dalam satu kelas saya itu Bu Lina. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari beliau-beliau semuanya itu agar rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Lina. Baiklah Bu Lujeng, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, Amin. bagaimana perasaan Bu Lujeng setelah kita berbincang sejak tadi? Alhamdulillah, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Lina, saya merasa lebih lega karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Jadi saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih nyaman karena ada teman untuk sharing terkait masalah saya ini, Bu Lina. Syukurlah kalau begitu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Lina. Alhamdulillah, saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Lujeng. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Iya, Bu Sampai Lina. jumpa Bu Lujeng. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.